Iya, kayak kapur, memutih dia. Iya. Dia bilang katanya terpapar merkuri gitu. Merusak sistem saraf, sistem reproduksi, terus kemudian sistem kekebalan tubuh. Pangan adalah sumber utama segala zat yang dibutuhkan tubuh manusia. Pangan turut menentukan kualitas sumber daya manusia. Karena itu, selain berkualitas, pangan yang dikonsumsi mesti aman dari segala cemaran, baik kimia, biologi, maupun benda lain yang dapat membahayakan kesehatan manusia. Tapi sayangnya, sejumlah bahan pangan yang kita konsumsi belum terbebas dari pencemaran. Seperti di Teluk Jakarta ini, yang hasil lautnya terpapar limbah logam berat. Selama puluhan tahun, kita seakan tak punya pilihan selain terus mengonsumsi bahan pangan berbahaya yang dihasilkan Teluk Jakarta. Saudara, tidak hanya sampah yang mengotori Teluk Jakarta, tapi juga merkuri yang masuk dalam kategori zat berbahaya ikut mencemari Laut Jakarta. Efeknya domino. Biota laut tercemari pun kita juga masyarakat yang mengonsumsinya. Ingin tahu faktanya, saudara? Ikutin terus liputan Berkas Kompas kali ini. Wilayah pesisir sudah tak bersih lagi. Sampah mengapung di permukaan laut di Teluk Jakarta. Bukan hanya sampah, merkuri juga mencemarinya. Bercampur dengan air laut, merkuri atau air raksa tak kasat mata. Tapi sejatinya, air raksa ialah logam berbentuk cairan yang berbahaya. Keberadaannya di laut akibat limbah yang dibuang serampangan. Nelayan kena imbasnya, sebab diyakini merkuri mencemari pesisir laut. Mereka mesti berlayar jauh ke tengah untuk mencari hasil laut yang bersih dari cemaran. Pagi itu, saat kami temui, Suhardi sedang menyiapkan kapalnya untuk melaut. Ia nelayan peternak kerang hijau di Muara Angke, Jakarta Utara. Suhardi terpaksa melaut hingga ke tengah. Meski demikian, belum tentu seluruh kerang yang ia ternakan tak terpapar cemaran merkuri. Pak, saya lihat ini laut yang di sekitar daratan ini sudah tercemar, warnanya sudah tidak jernih dan segala. Dekat kerang hijau, budidaya kerang hijau milik Bapak, apakah juga sama seperti itu kondisi airnya? Ya, masalah airnya kan kadang-kadang ada limbah juga. Yang dari masalahnya nelayan kalau kerang, budidaya kerang hijau, kalau kerang kena limbah itu pada mati semua. Berarti kita akan ikut ke sana untuk melihat langsung? Langsung. Sampai sekarang masih ada limbah di sekitar masih, situ, Pak? Masih. Menaiki kapal 3 gross ton miliknya butuh waktu 1 jam menuju tengah laut. Sepanjang perjalanan kami disuguhi pemandangan sampah dan tumpahan minyak yang mengambang di laut. Akhirnya kami tiba juga di tempat Suhardi beternak kerang hijau. Suhardi memanfaatkan ratusan jerigen ini untuk memijah kerang hijau. Sebelumnya, ia mengembang biakan kerang hijau menggunakan bambu yang ditanam di dasar laut.
Tapi karena gampang dihantam arus dan kontaminasi merkuri yang amat tinggi, bambu tak lagi digunakan. Dan ini Anda bisa lihat saudara, hamparan jerigen yang berada di tengah laut. Ini digunakan untuk menangkap kerang-kerang hijau ini. Untuk mengambilnya gimana Pak caranya? Apakah kita bisa dari perahu saja atau harus menyelam ke dalam? Kita cara ngambilnya pakai kompresor, setar dulu mesin, ntar nyelam ke dasar. Kompresor untuk alat bantu pernapasan di dalam laut, terus nanti baru diambil dari bawah. Iya, iya. Oke. Usai menyiapkan wadah penampung, kompresor untuk membantu pernapasan, dan kacamata pelindung, Suhardi melompat ke dalam laut. Pagi itu, laut jernih. Berbekal sinar matahari yang menembus laut, Suhardi leluasa memanen kerang hijau. Tiga bulan beternak, cukup banyak kerang hijau yang melekat pada tali dan jerigen. Butuh waktu setengah jam sampai Suhardi kembali lagi naik ke kapal. Tidak sedikit kerang yang dipanen dalam kondisi baik. Namun, jernihnya air laut ternyata tak menjamin kerang hijau bebas limbah. Nggak ada isinya ya Pak. Coba Pak tunjukin. Kosong berarti. Kosong. Nih bentuknya ini kosong juga. Nih kadang-kadang itu air hujan itu kadang-kadang limbah dikeluarin. Oke, berarti limbah ini akhirnya mematikan isi dalam kerang tersebut. Ya, nama juga nelayan kan kalau umpama kita hajarnya limbah, giliran udah panen, pas hajar air limbah itu pada mati ya nelayan kan menjerit kan. Saudara, ini di tangan saya, Anda bisa melihat ini, tanpa isi saudara. Kalau misalkan terkena limbah, seperti Bapak bilang tadi, apa bisa ciri-ciri yang bisa kita lihat? Cirinya kan dagingnya masih ada. Kalau terkena limbah, Kalau kena limbah kan begini nih posisinya kan. Ya. Dagingnya ada tapi dibuka tuh bau. Merkuri ialah salah satu limbah logam berat yang menghantui Teluk Jakarta. Castam, Ketua Kelompok Nelayan Rampus Jaya Muara Angke, memaparkannya. Jadi ini daging yang mati kena limbah. Ya. Yang tadinya gede jadi mengecil. Ya. Terus warna dalam ini sebenarnya nggak pudar begini, hijau dia, begini nih, terang. Ya. Ini karena kelamaan nih. Jadi kena merkuri, terus dia biasanya ngebuka, bukan ngenutup. Dasar ini iya ya Pak ya. Tuh kan. Oh iya, itu bisa Kayak kapur ya. Iya kayak kapur, memutih dia berarti. Iya. Ini merkuri nih, kalau di lab ini udah pasti nih. Barang berbahaya. Ini kandungan merkuri ini di sini nih tuh. Tuh. Ini sangat berbahaya dong Pak. Kan kelihatan kalau dikupas kan ya tuh. Bapak masih bisa membersihkan lagi bahkan. Ini warna aslinya saudara. Ya, tuh. Ini saudara. Warna asli yang setelah dikupas ya. Dan yang putih ini adalah merkuri Pak. Iya. Ini bahan kimia yang berbahaya nih. Tuh. 2015 lalu, BRIN, Badan Riset dan Inovasi Nasional, yang kala itu bernama Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, meneliti kandungan merkuri di Teluk Jakarta. Riset dilakukan dengan mengambil sedimen atau pasir yang berada di laut. Sedimen memotret konsentrasi merkuri yang tinggi di perairan Jakarta. Merkuri termasuk ada banyak juga. Dan pada saat itu di sedimen memang melebihi ambang batas yang ditetapkan oleh Kanada. Sementara penelitian kandungan merkuri pada kerang hijau di Teluk Jakarta pernah dilakukan peneliti IPB, Eti Riani, pada 2008 lalu. Hasilnya 40 kali melebihi ambang batas aman bagi kesehatan. Logam berat yang mencemari Teluk Jakarta membuat biota laut dari kawasan itu berbahaya bagi manusia yang menyantapnya.
terutama kerang hijau yang memiliki kemampuan menyerap logam berat yang sangat tinggi. Merusak sistem saraf, sistem reproduksi, terus kemudian sistem kekebalan tubuh. Mungkin dari situ menyebabkan yang lain mungkin seperti itu. Jadi, tapi yang jelas dia mempengaruhi sistem saraf, sistem kekebalan tubuh, dan sistem jantung, ginjal, dan hati. Bisa menyebabkan kematian juga. Merkuri atau air raksa yang mencemari lautan bersifat bioakumulasi. Ikan besar pemangsa ikan kecil yang sudah terkontaminasi merkuri bakal menimbun residu merkuri pada tubuhnya. Resiko penumpukan merkuri paling banyak ada pada manusia yang menduduki tempat tertinggi rantai makanan. Makanan yang tak aman dikonsumsi amat merugikan. Dari umur 4 bulan kejang, sampai sekarang juga masih sering. Oh iya, itu bisa Kayak kapur ya. Iya, kayak kapur memutih dia. Iya. Dibilang katanya terpapar merkuri gitu. Merusak sistem saraf, terus kemudian sistem kekebalan tubuh. Berkas Kompas, pukul 11 malam ini di Kompas TV. Oh iya, itu bisa Kayak kapur ya. Iya, kayak kapur memutih dia. Iya. Dibilang katanya terpapar merkuri gitu. Merusak sistem saraf, terus kemudian sistem kekebalan tubuh. Berkas Kompas, pukul 11 malam ini di Kompas TV. Oh iya, itu bisa Kayak kapur ya. Iya, kayak kapur memutih dia. Iya. Dibilang katanya terpapar merkuri gitu. Merusak sistem saraf, terus kemudian sistem kekebalan tubuh. Berkas Kompas, pukul 11 malam ini di Kompas TV. Oh iya, itu bisa Kayak kapur ya. Iya, kayak kapur memutih dia. Iya. Dibilang katanya terpapar merkuri gitu. Merusak sistem. Ini Kasepuhan Adat Cisitu. Lokasinya ada di Kecamatan Cibeber, Lebak, Banten. Punya lahan pertanian yang luas, sumber pangan, terutama padi warga Cisitu melimpah. Tapi sayang, cemaran merkuri jadi momok mengerikan. Kamelia Karisa Putri jadi salah satu dari banyak warga Cisitu yang terdampak merkuri. Dari umur 4 bulan kejang, sampai sekarang juga masih sering. Kata dokter-dokter yang kesini gitu, yang katanya dari Jerman, itu bilang katanya terpapar merkuri gitu. Tapi kalau kita datang langsung ke rumah sakit mah enggak, ini mah cuma penyakit epilepsi. Tumbuh kembang putri berusia 13 tahun ini terganggu dan bergantung pada obat-obatan. Pertumbuhannya bagus, cuma perkembangannya ini otaknya kurang gitu. Wah, kalau masalah uang mah ya udah banyak banget, udah nggak kehitung. Untuk pengobatannya itu sebulannya sampai 300-400 ya kalau beli obatnya. Nuraini tahu, ia menghuni lingkungan yang tercemar merkuri. Ibu dua anak ini pun tak asing dengan logam beracun merkuri. Sebab suaminya juga mengais rupiah sebagai pengolah emas. Paling menjaga kebersihan doang gitu ya, menjaga kebersihan. Terus kalau lagi habis pegang-pegang merkuri ya
berusaha cuci tangan apa gitu, bersih-bersih. Mentari mulai merambat menyinari kesepuhan adat Cisitu. Tim Berkas Kompas memotret sejumlah warga yang sedari pagi mengolah emas. Masyarakat Kasupuhan adat Cisitu makin mengenal emas sejak PT Aneka Tambang Cikoto mengeksplor emas di sana pada tahun 1994 hingga 2007. Sejak mengetahui potensi emas di tanah adat mereka, mayoritas warga Cisitu banting setir profesi. Pertanian jadi nomor 2, sementara emas menjelma idola. 70% warga Cisitu memilih menjadi penambang dan pengolah emas. Bahkan, setengah penduduk Cisitu memiliki gulundung atau alat mengolah emas. Salah satu warga yang menggantung hidup dari mengolah emas adalah Yaya Suhendra. Sejak tahun 2012, ia mulai menambang dan mengolah emas. Yaya membangun sendiri gulundung emas skala kecil rumahan. Terpaksa, mungkin karena faktor ekonomi ya, faktor kebutuhan kan di sini, di kami ini kan jauh sekali dari kota ya, jadi dari cari kerja kan susah. Per bulan, Yaya bisa menghasilkan 3 juta rupiah. 1,5 juta rupiah ia pakai untuk membeli merkuri. Sisanya barulah ia kantongi. Untuk mengekstrak emas, Yaya mencampur merkuri yang ia peroleh dari pengecer. 1 ons merkuri dihargai Rp120.000. Ya, di sini kan terpaksa loh pakai gelundung skala kecil gini kan pakai bahan merkuri. Soalnya kalau untuk skala kecil, kalau selain merkuri itu, selain air raksa itu susah kan mengekstraknya, itu tidak keluar emasnya gitu, bahan logam. Limbah merkuri yang dihasilkan masuk ke dalam bak penampung yang nantinya Yaya olah lagi memakai sianida dan karbon. Limbah lalu dimasukkan ke karung dan ditumpuk-tumpuk atau dibuang ke kolam limbah merkuri yang lokasinya berdekatan dengan hunian masyarakat adat Cisitu. Yaya mengaku tak pernah menderita sakit parah, cuma gatal di kulit selama 11 tahun bersentuhan dengan merkuri. Saya sadar dan paham betul tentang bahaya air raksa ini. Kita terpaksa, soalnya tidak ada solusi dan alternatif lain. Kalau kita skala kecil gini kan, ini partai kecil lah, skala kecil kita main di gelundung kayak gini. Cuman jalan satu-satunya cuman pakai air raksa doang. Meski jadi sumber penghidupan utama, tapi pengolahan limbah merkuri di Cisitu belum maksimal dilakukan. Abah Yoyoh Yohenda, sesepuh adat Cisitu bercerita, warganya kerap sakit karena dampak merkuri. Penyakit tremor, muntah darah, anak lahir cacat, hingga kematian mendadak muncul saat masyarakat adat Cisitu mulai masif menambang dan mengolah emas. Ia sudah mengingatkan warga Cisitu, jika tubuh atau lingkungan tercemar merkuri, dampak buruk bagi kesehatan akan terasa. Gejala yang diduga itu sebagai dampak dari merkuri itu, setahu Olot itu memang dari 7 tahun yang lalu juga kan sudah kelihatan ya, bahkan dari sejak tahun 2010 juga sudah kelihatan ya, dan itu tanda-tandanya itu, tapi yang pasti penyakit aneh itu sudah sangat kelihatan. Periode 2013-2014 lalu, Nexus 3 Foundation meneliti cemaran merkuri di Kasupuhan adat Cisitu. Hasilnya, merkuri mencemari udara di beberapa titik lokasi Kasepuhan. Melalui uji sampel rambut, ditemukan jika konsentrasi tinggi merkuri meracuni warga Kasepuhan adat Cisitu. Sejumlah warga juga terpantau di tubuhnya mengandung cemaran merkuri. Bagaimana tidak? Selain melalui udara, konsentrasi merkuri tubuh mereka juga masuk melalui beras yang dikonsumsi. Beras Cisitu mengandung kadar merkuri tinggi, jauh melebihi ambang standar nasional Indonesia, pun Organisasi Pangan Dunia. Ketika penambang itu ingin mendapatkan emas untuk dijual, berarti merkurinya harus dibuang kan? Dan cara membuangnya itu adalah dengan dibakar. Dari proses pembakaran itu, merkuri akan mencemari udara, berada di udara, dan juga karena merkuri sifatnya itu juga berat, itu bisa jatuh ke tanah dan mencemari tanah. Kemudian juga di sana banyak kolam ikan kan, ada balong, ada banyak ikan di sana. Waktu itu kita pertanian juga ya, Ya, pertanian juga banyak, apalagi kalau di Cisitu terkenal mereka bisa swasembada beras.
Dan kita juga waktu itu ngambil sampel beras. Itu berapa Mas kandungannya? Kalau di beras itu paling tinggi itu bahkan sampai 837 ppb. Dengan setinggi itu 800 ya Mas ya? Itu Ya. dikonsumsi oleh masyarakat. Karena kan kalau di CIS itu kan berasnya nggak boleh dijual, Mas. Nexus 3 Foundation mengklaim pencemaran merkuri terjadi di 32 dari 38 provinsi di Indonesia. Tak hanya mencemari lingkungan, cemaran merkuri mengancam pula keamanan pangan bangsa. Apakah Indonesia sedang mengalami masalah keamanan pangan? Sebetulnya kalau dibilang darurat pangan, darurat keamanan pangan tentunya tidak ya. Tetapi kita juga tidak pungkiri bahwa kondisi keamanan pangan kita tentunya ini kalau harus zero risk itu sulit ya. Gangguan kesehatan karena pangan yang tidak aman itu bisa bersifat akut ya, jadi segera setelah kita konsumsi sudah menimbulkan gejala, atau bisa saja bersifat kronis ya, membutuhkan waktu yang beberapa lama atau juga asupan yang berulang kali sehingga efeknya baru terlihat. Merkuri begitu toksik, tak bisa terurai di alam. Ia akan mengendap dan mencemari lingkungan hingga puluhan tahun. Di pundak siapa tanggung jawab supaya merkuri tak meracuni bahan pangan berada? Aku pakai Dettol antiseptik cair setiap hari biar anakku dan rumahku terlindung dari kuman. Karena telah diuji terhadap 100 kuman penyebab penyakit. Makanya keluarga Dettol jarang sakit. Dettol, yakin terlindung setiap hari. Terus kemudian sistem kekebalan tubuh. Berkas Kompas, pukul 11 malam ini di Kompas TV. Oh iya, itu bisa di Kapur ya. Iya kayak kapur, memutih dia. Iya. Dia bilang katanya terpapar merkuri gitu. Merusak sistem saraf. Terus kemudian sistem kekebalan tubuh. Berkas Kompas, pukul 11 malam ini di Kompas TV. Oh iya, itu bisa di Kapur ya. Iya kayak kapur, memutih dia. Iya. Dia bilang katanya terpapar merkuri gitu. Merusak sistem saraf. Terus kemudian sistem kekebalan tubuh. Berkas Kompas, pukul 11 malam ini di Kompas TV. Oh iya, itu bisa di Kapur ya. Iya kayak kapur, memutih dia. Iya. Dia bilang katanya terpapar merkuri gitu. Merusak sistem saraf. Terus kemudian sistem kekebalan tubuh. Berkas Kompas, pukul 11 malam ini di Kompas TV. Makanan harus aman dan bebas cemaran, baik itu cemaran biologi, kimia, dan fisik. Jika tidak, pangan justru akan mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan. Dari kasus diare dan air yang terkontaminasi saja, negara merugi 70 hingga 250 triliun per tahun. Laporan Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO pada 2015, sekitar 600 juta orang atau hampir 1 dari 10 orang di dunia jatuh sakit setelah mengonsumsi makanan yang terkontaminasi. Sementara tercatat 420.000 orang meninggal setiap tahun karena makanan yang tak aman dikonsumsi. Sedangkan di Indonesia, berdasar data Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), sejak 2017 hingga 2021 terjadi 281 kasus.
Lebih dari 21.000 orang terpapar, lebih dari 10.000 orang sakit, dan 24 orang meninggal akibat keracunan makanan. Negara tak boleh abai menjamin keamanan pangan. Ini penting sebab menyangkut hajat hidup 200-an juta warganya. Penggunaan merkuri atau cemaran limbah yang tak dikelola secara bijak menggerus kelestarian lingkungan dan membahayakan keamanan pangan. Akibatnya, kesehatan masyarakat jadi buruk. Negara mestinya tak boleh alpa, sebab Konvensi Minamata tentang pengaturan merkuri telah diratifikasi tahun 2017 lalu. Di dalamnya tertuang tujuan konvensi, yakni melindungi kesehatan manusia. Negara patutnya hadir melindungi rakyat dari bahaya merkuri yang bersifat antropogenik, alias disebabkan tindakan atau kelalaian manusia. Lantas, apakah negara sudah cukup hadir melindungi masyarakat dari bahaya merkuri? Atau negara masih abai dengan tidak menegakkan undang-undang hasil ratifikasi? Ya sebenarnya masih banyak PR-nya, Mas. Kalau dari kami ya lihatnya. Sebenarnya kalau kita lihat dari konvensi itu, sebenarnya apa yang ada di dalam rencana aksi nasional kita itu masih banyak bolongnya gitu. Memang ada peraturan Presiden nomor 21 tahun 2019 tentang rencana aksi nasional pengurangan dan penghapusan merkuri. Tapi menurut Nexus 3 Foundation, itu belum merangkum keseluruhan aspek. Negara cuma menetapkan 4 sektor prioritas untuk pengurangan dan penghapusan merkuri. Masih ada sejumlah PR yang segera harus diurus negara, utamanya pemulihan lahan yang terkontaminasi merkuri. Harus dipikirkan bagaimana ini masalah pembiayaannya atau masalah bagaimana cara untuk membersihkan merkuri dari yang ada di lokasi-lokasi yang ada tambang emasnya itu. Kan kita kalau ngomong soal pembersihan lahan gitu ya, kita harus tutup dulu sumbernya nih, tutup kerannya dulu nih Mas, tutup sumber merkurinya, di mana yaitu maksudnya sumber pencemarnya itu harus di stop dulu, baru kita gimana nih membersihkan lahan yang sudah tercemar ini, lokasi-lokasi yang sudah tercemar. Itu butuh biaya yang sangat besar, apalagi kalau kayak di Cisitu itu lokasinya kan di kampung tuh pengolahan emas, dan itu hampir di semua PSK juga seperti itu. Bahkan ada yang punya gelondong di belakang rumah atau ada yang bakar emas di dapur seperti itu. Itu kan otomatis satu desa itu tanahnya harus dibersihkan kan, harus dibersihkan dari merkuri itu. Kita mencontoh seperti di Amerika ya. Kalau Amerika itu mereka dulu ada demam emas di California di sekitar abad 18 atau 19 itu lahan yang tercemar, bahkan ada yang memang mereka karena tidak mampu untuk membersihkan, akhirnya ya benar ditutup lahannya, tidak boleh ada aktivitas di situ gitu. Itu kalau proses rehabilitasi itu ya sangat berat sebenarnya memang. Lantas, bagaimana negara menjawabnya? Seperti apa pemulihan lahan yang kadung tercemar merkuri demi menjamin keamanan pangan bagi warganya? Bumi milik kita bersama. Kita mesti jaga dan pelihara. Tentu, selain negara, peran masyarakat tak boleh hilang. Masyarakat juga harusnya juga diberi pemahaman bahwa untuk bagaimana manage limbah atau sampah, supaya dia sadar juga bahwa itu memang akan mencemari lingkungan.